Pasca laporan suku anak dalam yang diintimidasi sebuah perusahaan HTI Selasa sore lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI lakukan mediasi. Hasilnya konflik diakhiri dengan sejumlah kesepakatan. Sebelumnya belasan suku anak dalam dari Kabupaten Batanghari mendatangi kantor Gubernur Jambi. Mereka mengadu terkait rumah mereka dibakar oleh perusahaan. Selain itu, suku anak dalam ini juga diintimidasi perusahaan dengan menggunakan senjata api dan parang. Apabila melawan, mereka akan dilukai. Akses jalan suku anak dalam ke puskesmas dan pasar juga diputus oleh perusahaan menggunakan alat berat. Pemerintah Jambi mengecam tindakan anarkis perusahaan yang mengancam dengan menggunakan senjata api dan parang dan berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada pihak perusahaan. Setelah mediasi dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara suku anak dalam dan PT Wana Perintis, akhirnya didapat sejumlah poin kesepakatan. Di antaranya, PT Wana Perintis akan menjadikan suku anak dalam sebagai mitra dalam mengelola lahan seluas 114 hektar. Suku anak dalam yang didampingi Warsi pun menerima baik pertemuan ini dan mereka sepakat damai. Tinggal selama 1,5 tahun ini ada surat keputusan. Pihak PT Wana Perintis yang diwakili P. Nainggolan selaku Plantation Manager berjanji akan menindak jika ada karyawan yang melakukan pengancaman. Jadi kan setelah kejadian kan orang rimba kan mendatangi Warsi untuk memohon untuk membantu mereka untuk menyampaikan persoalan mereka. Persoalan mereka itu ya kita sampaikanlah bersama orang rimba, kita dampingi ke kantor gubernur. Dari kantor gubernur itu diterima langsung oleh Bapak Gubernur Zumi Zola, dan Bapak Zumi Zola menegaskan sangat tegas bahwasanya kalau memang di lahan 114 hektar itu sudah sah miliknya orang rimba, itu tidak boleh lagi perusahaan untuk melakukan apapun di sana gitu. Apalagi orang rimba sudah melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas di sana untuk perawatan kebun, pembersihan, pemupukan, dan pendirian pondok-pondok dan penanaman gitu. Saat ini kondisi suku anak dalam di kawasan Batin 24 Kabupaten Batanghari pasca intimidasi berpencar. Sebagian mereka masuk ke dalam hutan lantaran ketakutan dari sekitar 500 orang suku anak dalam yang menetap di lahan seluas 114 hektar yang diberikan oleh pemerintah Jambi untuk dikelola suku anak dalam sejak tahun 2012 lalu. Kini hanya tinggal beberapa orang saja karena yang lain sudah pergi menyebar ke kawasan hutan lain. Lahan itu sudah ditanami karet dan sebagian tanaman palawija untuk bekal hidup suku anak dalam. Namun karena intimidasi bahkan diancam dengan senjata api dan senjata tajam, kini suku anak dalam keluar dari kawasan itu. Jumadi, Kompas TV, Jambi. Perubahan cuaca ekstrim diprediksi terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhitung sejak Oktober hingga Desember mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pangkal Pinang memperingatkan masyarakat khususnya nelayan untuk tetap waspada akan perubahan cuaca yang bisa terjadi setiap saat. BMKG memperkirakan wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan berpotensi terjadi hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Sementara ketinggian air laut diprediksi bisa mencapai 2 meter, sehingga harus diwaspadai oleh para nelayan. Kondisi hujan lebat juga dikhawatirkan bisa menimbulkan banjir ROB di wilayah-wilayah yang berhadapan langsung dengan daerah pantai. Oktober ini memang kita sudah memasuki musim hujan, jadi diperkirakan masih akan banyak hujan, dan ada di wilayah Bangka Belitung ini masih cukup berpotensi untuk kondisi yang ekstrim, hujan lebat, angin kencang, dan petir. Sejauh ini, perubahan cuaca belum mempengaruhi aktivitas penerbangan di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang. Petugas terus melakukan pemantauan saat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk selalu siaga. Herudah Nur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.
24 warga menjalani operasi bibir sumbing dan langit-langit sumbing secara gratis di Rumah Sakit Baktiwara Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Tidak hanya warga Pangkal Pinang, namun operasi ini juga dilakukan terhadap warga di daerah lain di Pulau Bangka. 24 warga menjalani operasi bibir sumbing dan langit-langit sumbing secara gratis di Rumah Sakit Baktiwara Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Tidak hanya warga Pangkal Pinang, namun operasi ini juga dilakukan terhadap warga di daerah lain di Pulau Bangka. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-71, 24 orang warga mendapat fasilitas operasi bibir dan langit-langit sumbing gratis. Operasi ini dilakukan bagi anak-anak hingga dewasa. Rasa syukur pun diungkapkan oleh keluarga pasien karena sebagian besar merupakan dari keluarga kurang mampu. Ya terima kasih lah, alhamdulillah udah dibantu kan. Kita kan kalau kata orang kan kalau mau biaya kan nggak punya biaya. Kalau ada kayak gini kan bersyukur ada yang dibantu kan. Ada ya? Enggak deh. Memang tujuannya benar-benar sosial, kita tidak ada tujuan yang lain kecuali memang membantu masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Ada respon masyarakat gimana, Bu? Respon masyarakat sebetulnya benar-benar wow banget. Saya lihat di sini benar-benar baik sekali. Saya berharap untuk selanjutnya kita masih diberi kesempatan dan diterima kembali di Kepulauan Bangka Belitung untuk melaksanakan bakti sosial lagi. Dan saya harap ini menjadi acara tahunan yang bisa kita lakukan terus di Kepulauan Bangka Belitung ini. Bakti sosial bibir dan langit-langit sumbing ini didukung sepenuhnya oleh Yayasan Bakti Indonesia. Rencananya, bakti sosial operasi bibir dan langit-langit sumbing ini akan dilakukan setiap tahun. Rahmatul Pauza, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, olahraga menembak mulai menjadi tren di kalangan masyarakat Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Tidak hanya sebagai cabang olahraga yang diperlombakan, menembak kini sudah menjadi hobi. Seperti pada minggu siang lalu, sebanyak 50 peserta ambil bagian dalam olahraga menembak di lapangan tembak Mapolda Bangka Belitung. Selain TNI dan Polri, peserta lomba terdiri dari kategori siswa dan kategori masyarakat umum. Senjata yang digunakan berupa senapan angin dan senjata peluru tajam dengan jarak tembak 10 hingga 20 meter. Kejuaraan Gubernur Cup kedua tahun 2016 merupakan agenda rutin Pemkab Provinsi Bangka Belitung ini setiap tahun dilaksanakan. Kali ini nomor yang diperlombakan 10 meter representing pelajar dan untuk umum. Kemudian kita tahun ini ada peragaan tembak reaksi dari tim Eagle Shooting Club Jakarta. Dia berpartisipasi untuk kita di Bangka Belitung ini, dia memperagakan tembak reaksi. Kemudian ada center fire 25 meter untuk TNI, Polri dan umum digabungkan jadi. Lomba menembak ini memperebutkan berbagai hadiah, termasuk trofi gubernur. Bagi warga yang akan menggeluti olahraga menembak, harus lulus seleksi psikotes atau tes kejiwaan. Heru Danur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, tetap saksikan Kompas News Bangka Belitung selengkapnya usai jeda berikut ini.